Apa ya, sebentar. Bu Guru cantik gimana caranya? ada pertanyaan kayak gitu ada. Pokoknya random sih gitu. sih. Banyak pertanyaan-pertanyaan random yang bahkan bukan bidang saya. Pernah tanya gimana sih Bu bisa jadi TNI? Waduh, saya juga kurang paham ya. Berarti PR banget. Iya, makanya benar. Mungkin mereka ingin Bu Dera itu mencoba dulu mendaftar TNI. Iya, Bu Dera jadi TNI lah nanti kalau udah cerita. Benar. Ya gitu. Pertanyaan pokoknya random deh. Apa aja. Makanya sebagai guru harus siap sih menurut saya. Kayaknya itu menjadi tugas terbesar bagaimana memberikan jawaban yang bisa mewakili tapi tetap mengarahkan dan sesuai dengan umurnya. Iya, betul. Dan nggak cuma pendidikan di kelas aja nih atau pendidikan formalnya aja. Ternyata Bu Dera ini tuh merupakan sosok guru yang sangat inovatif loh, Konco TV. Nah, Bu Dera nih disebut sebagai guru yang sangat inovatif. Inovasinya Bu Dera tuh banyak banget nih. Kalau dilihat di sosial medianya bahkan kayak full konten-konten pembelajaran inovatif gitu. Nah, ada inovasi apa aja sih Bu yang dilakukan di kelas gitu biar membangkitkan semangat anak-anak dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. Terus ribet gak sih Bu melakukan inovasi-inovasi itu? Oke. Inovasi-inovasi itu kalau ditanya ribet atau tidak itu kembali ke apa ya? Ke masing-masing ya. Kalau saya pribadi saya tidak pernah merasa ribet karena saya tujuannya itu ingin anak itu belajar hal yang apa ya, mereka akan sampai ke materi itu tapi dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Dan saya sih tidak pernah merasa ribet karena udah dasarnya tadi senang dulu. Bener-bener kalau udah cinta kan enjoy ngelakuinnya. Bener. Lalu kalau inovasi-inovasinya tuh saya mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi kalau di kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka itu pernah ada kutipan guru itu mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi menyesuaikan anak sekarang kan memang ya sekarang sudah dekat dengan teknologi ya. Mungkin kalau kita dulu punya HP SMP SMA, sekarang kan anak TK pun udah bisa pegang HP, ya main HP, dan tantangannya mungkin itu bagaimana kita memfilter apa ya yang mereka bisa buka tiap hari agar lebih terarah aja gitu, karena sekarang tuh sudah banyak defisit nilai ya di anak-anak. Nilai yang bukan nilai angka ya, nilai yang lebih ke karakter, lebih ke value-nya mereka. Atau ke value-nya. Iya, jadi menurut saya sudah sangat defisit. Itu faktornya yang paling besar kalau saya lihat tuh malah dari teknologi itu sendiri, yang mana malah mereka lagi hidup di zaman ini gitu. Jadi gimana tantangannya sebagai guru itu menyesuaikan perkembangan mereka di teknologi tapi mengarahkan dan memfilter agar yang mereka dapat itu adalah hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang kurang baik lah ya, karena banyak banget sekarang ya hal yang kurang baik diakses pun sangat mudah. Karena aksesnya mudah, jadi jarang ada filternya juga. Iya, jadi itu sih tantangannya mungkin. Jadi motivasinya menjadikan alat-alat perkembangan zaman sebagai teman bukan lawan gitu ya Bu ya. Oke. Terus bentuk inovasinya ada apa aja nih Bu? Boleh diceritain, di spill dikit lah, mungkin bisa menginspirasi guru-guru lain juga. Kalau saya lebih ke konten, membuat video. Dulu awalnya juga nggak pengen sih. Awalnya cuma membuat video, lalu saya upload di TikTok itu aja saya private dulu. Saya nggak pede dulu zaman itu. Terus sama kelamaan banyak temen yang tahu kan, terus ngasih saran. Ini di public aja nih, namanya? Juga ya kalau di private. Ini bagus loh gitu. Jadi memang saya membuat kontennya tentang pembelajaran yang menyenangkan seperti games atau misalnya pembelajaran di luar kelas gitu. Lalu saya bikin konten. Dari situ anak-anak kan ya karena tadi itu hidup di zamannya itu, jadi mereka senang. Mereka bikin sesuatu, saya video, saya upload, mungkin mereka merasa diapresiasi ya. Mungkin. Karena sekarang mereka juga sudah bisa mengakses juga. Iya, bener juga. Mereka bisa cerita ke orang tuanya, ini tadi aku bikin ini di sekolah sama bu guru, sama teman-teman gitu. Jadi kalau inovasinya mungkin ya itu tadi pembelajaran yang menyenangkan dalam kemasan yang
berteknologi seperti Wah, video, keren. konten gitu-gitu sih. Dan Keren. hal seperti itu juga sebenarnya bisa untuk meningkatkan kepercayaan orang tua juga kan. Ibaratnya orang tua menitipkan anaknya di sekolah, tahu metode pembelajaran yang digunakan gurunya juga sangat menyenangkan, jadi tambah percaya juga. Ada nggak kayak feedback dari orang tua para muridnya? Oke, seperti itu? banyak sih, banyak feedback. Bahkan orang tua tuh suka download video di TikTok terus diupload di story mereka. Oh, jadi ini nih anak aku proses belajar kayak gini Iya. gitu ya. Seru ya berarti. Banyak. Jadi feedbacknya mereka kurang lebih seperti itu. Wah, seru sih. Nanti saya sekolahin di situ tapi nunggu punya anak dulu ya. Sebentar, sebelum punya anak pasangannya udah ada belum? Nah, kebetulan Mohon juga maaf. nunggunya mundur lagi, nunggu pasangan dulu. Oke, silakan barangkali ada yang mau biro jodoh nih jadinya. Oke, berarti Bu Dera ini banyak banget inovasinya berupa dari pembelajarannya ya. Tadi ada games, ada juga kayaknya kita lihat juga nyanyi-nyanyi gitu Oh, ya iya, Bu ya. nyanyi, bener ya, Terus saya lupa tadi. yang berteknologi gitu. Nah, boleh nggak sih Bu di-spill Instagramnya apa, Iya, bener, TikToknya bener, apa bener, yang bener. kali aja langsung pada penasaran kayak apa sih gitu yang di kontenin gitu. Oke, boleh di follow teman-teman di Instagram @bugurudera dan TikToknya sama @bugurudera. Oke. Weh, di sana banyak nih, kita tinggal scroll down aja banyak banget. Banyak Bahkan banget, bisa kemarin jadi inspirasi ya? kemarin aku sedikit ngintip tuh, wih asik banget, jadi pengen balik SD nih. Andai kan dulu zaman kita SD udah ada kayak gitu ya. Andai kan begitu ya, jadi nggak bosen di kelas doang, pusing ngerjain PR gitu ya. Sekarang masih ada PR nggak sih Bu? Masih. Tapi apa ya? Kalau kelas saya tidak terlalu banyak lah. Oke, jadi lebih banyak pembelajaran bersama yang tentunya dengan metode-metode menyenangkan gitu ya. Lebih asik Oke. ya. Kalau ada nggak sih mungkin konten kreator yang jadi acuannya Bu Dera untuk aku pengen nih bikin video-video kayak gini bareng sama murid-murid gitu, ada nggak? Banyak di TikTok itu kan banyak ya, ada Hendra Brudi dan lain sebagainya itu banyak konten kreator dan guru influencer ya untuk zaman sekarang. Saya biasanya acuannya lihat itu atau ini Najla Shihab. Itu saya juga belum lama diajak kolaborasi bareng. Ternyata memang juga beliau sangat peduli di bidang pendidikan, banyak apa ya perusahaan yang dia bangun di bidang pendidikan gitu sih, sekolah-sekolah juga itu juga salah satu yang menginspirasi sih. Apa sih Bu yang menyenangkan nih buat Bu Dera saat bersama anak-anak tuh, apa sih yang bikin senang, terus mungkin yang bikin sedih, yang bikin marah, yang bikin jengkel, mungkin pernah gitu, ceritain boleh Bu? Oh, yang menyenangkan banyak, itu tadi kerendeman mereka itu tuh ada aja Lucu tiap ya? hari, Lucu pasti ya? bikin seneng lah tiap hari. Kalau yang bikin jengkel, bikin marah juga pasti ada, misal Namanya juga anak-anak. namanya juga anak-anak kembali lagi memahami, oh ya udahlah anak-anak, atau mungkin di rumah lagi ada apa ya Iya, urusan betul, orang betul, tuanya betul. nggak sempet atau apa ya kembali ke memahami lagi sih kalau saya. Yang penting dikonfirmasi, misal nggak bawa tugas karena apa, jangan langsung ngejudge. Yang langsung marah, penting kita harus tahu iya, dulu gitu alasannya kenapa, siapa tahu ya itu tadi di rumah tidak sempat Itu atau nih jarang guru yang begitu. Kadang-kadang tahu-tahu nggak bawa tugas sudah langsung dijudge aja karena kan kita nggak dihukum tahu gitu ya. gitu ya alasannya apa gitu. jadi kita cari tahu dulu paling gitu. Marah ya paling kalau di kelas lagi nggak kondusif, berisik dan apa ya lari-lari ke sana kemari dan Stres gitu ya ya kadang Bu langsung ya. Nah, gimana cara ngehandle kalau misalnya kondisi kita juga lagi kurang fit untuk mengajar, anak-anak juga nggak kondusif, Bener. cara ngebalikin moodnya untuk ke diri sendiri deh. Saya biasanya keluar kelas sebentar, minum, apa ya, menenangkan diri sebentar, tarik nafas, masuk ke kelas lagi udah lebih mendingan. Gitu. Jadi nggak ada alasan buat melampiaskan emosinya ke Iya, anak-anak ya, walaupun Iya. anak-anak lagi rame banget Lagi misalkan rewel. susah diatur kayak gitu, tapi dah kalem Iya. terus baru masuk lagi ketemu anak-anak lagi, Iya. udah happy gitu ya Bu ya. Menenangkan diri. Tapi kalau sejauh ini kebanyakan anak-anak ibaratnya apa ya, jadi tertib gitu ya, maksudnya nggak yang bukan yang terlalu bikin pusing gitu ya Bu ya. Sejauh ini karena mungkin udah kelas 5 ya, itu tuh udah lebih gampang diatur. Saya bandingin sama mereka kelas 4 dulu, lebih gampang diatur sekarang. Mungkin karena sudah tambah usia ya. Sudah tambah gede, udah tambah anteng gitu Bisa ya. diatur gitu. Ada aturan ini ya mereka sudah paham lagi. Dan pula kita punya aturan itu bukan dari saya. Jadi kita diskusi bareng aturan apa aja nih yang kita harus lakukan atau apa yang kita tidak lakukan. Jadi benar-benar diskusi. Jadi saat mereka tidak tertib lalu ada aturan, misal ada
poin atau apa ya itu karena kita sudah diskusi gitu, bukan karena sudah saya aja. kesepakatan bersama. Konsekuensinya gitu Iya, ya. betul. Jadi nggak cuma inovatif tapi Bu Guru Dera ini juga ternyata menerapkan sistem demokrasi di Ah, kelas iya. ya. Bukan cuma gara-gara mereka masih kecil, masih anak kelas 5 SD, bukan berarti belum bisa diajak kerjasama dan membuat kesepakatan bersama, ternyata udah bisa ya. Udah bisa. Iya, tergantung Sudah kita bisa gimana menghandle mereka begitu ya. Dan ternyata dengan sistem itu mendapat respon yang juga positif gitu ya Iya, Bu ya. positif. Mereka juga sadar diri. Misal tidak bawa PR, Bu aku nggak bawa PR, aku nulis poin ya. Itu tanpa saya suruh gitu. Jadi udah Inisiatifnya tinggi berarti ya. ya betul. Wah, Anak-anak luar biasa. zaman sekarang. Oh, udah zaman sekarang. Dulu kayaknya aku nggak ada inisiatif gitu ya. Kamu kabur kan sebisa mungkin. Kalau Ya. nggak bawa PR kayaknya kabur. Jangan sampai ketahuan gitu ya. Kalau ngerjain PR di Iya. sebelum jam Iya, sebelum masuk gitu ya. Nyari contekan-contekan Aduh, dulu nih. Jangan ditiru ya adik-adik, jangan ditiru. Oke, itu kan tadi yang bikin seneng, terus bikin jengkel. Kalau yang bikin sedih pernah nggak sih? Iya. Yang bikin sedih ada sih, pasti ada. Seperti apa ya? Kisah Saya tahu perpisahan gitu. benar perpisahan. Kemarin waktu kelas 4 itu naik kelas 5 kan, mereka tuh udah yang sedih banget Oh, awalnya belum tahu. belum bahasa tahu lain. mereka. Saya juga nggak tahu nih Mas. Saya nggak tahu kalau ternyata juga ikut naik kelas. Mereka sudah sedih, nangis-nangis, bahkan sampai orang tua itu waktu hari rapotan, jadi perpisahannya waktu rapotan semester 2, orang tua pun udah mempersiapkan juga perpisahan buat Bu Dera. Waduh, orang tuanya inisiatif banget. Inisiatif ya. juga. Luar biasa. Justru ada chemistry berarti dari Ada orang tua kepercayaan ke tersendiri guru. juga. Iya. Terus apa tuh Bu setelah itu? Setelah itu mereka ngadain acara buat saya, ada yang bacain puisi, ada yang bawa banyak Puisi. barang, nyanyi-nyanyi seperti itu. Dan apa ya, saya di situ terharu ya, sedih ya, senang diperhatikan. Tapi lebih ke sedihnya karena ya udah ya ternyata 1 tahun bersama mereka. Ternyata naik kelas. Ya, tara, Wah. jeng jeng. Iya. Ternyata prank. Nggak prank juga sih sebenarnya ya. Tapi oke Mas, seru banget ya Bu ya. Kalau kesan pesan Ibu sebagai guru gitu. Pesan-pesan sebagai guru, pesan untuk masa depan ya berarti untuk saya dan harapan saya untuk semua guru sih, kalau pesan itu lebih mengikuti perkembangan zaman itu tadi, lalu mengetahui sinyal-sinyal anak. Sinyal anak itu kan beda-beda nih, potensinya beda-beda. Kita tidak bisa melihat semuanya itu dari nilai yang berupa angka. Menurut saya pribadi. Anak kan ada yang pintar di akademik, ada yang pintar di non akademik. Nah, kita sebagai guru harus pandai-pandai mencari sinyal itu. Barangkali anak itu pintar menari tapi di akademiknya kurang. Betul, Nah, betul. kita harus bisa arahkan itu agar dia bisa berekspresi sesuai dengan memang minatnya itu. Siapa tahu suatu hari nanti dia akan sukses dengan menari misal. Ya kan? Nah, itu mungkin pesan saya untuk guru-guru dan untuk saya juga masih belajar untuk terus menggali potensi siswa. Dan saya banyak kali bilang ke wali murid saat rapotan atau saat ketemu gitu, misal nilainya anaknya jelek, saya selalu bilang jangan dimarahin anaknya, mereka sudah berjuang semaksimal mungkin. Saya sudah tahu usaha mereka, jangan cuma dilihat dari nilai ulangan atau nilai UTS atau UAS. Saya tahu keseharian mereka, itu aja sih pesan saya. Kalau kesan ya banyak, menjadi guru itu sangat menyenangkan. Wah, Luar biasa. luar biasa. Keren banget ya, padahal baru ngobrol sedikit ya kita, tapi kayak udah kelihatan banget nih gimana cara pembelajarannya Bu Dera sampai bisa menciptakan kelas yang menyenangkan untuk murid-muridnya tentunya. Kelihatan juga kalau jadi guru bukan cuma sekedar pekerjaan tapi memang passion Iya ya. benar, dan juga harus dilakukan dari hati gitu, Benar, biar dapat respon yang feedback yang positif juga seperti yang didapatkan Bu Dera dari murid-murid bahkan sampai orang tuanya juga. Oke deh. Oke, nah kita belum selesai nih mengupas tentang Bu Dera karena masih ada sesi fun fact. Ini dia, kita punya beberapa fun fact tentang Bu Dera. Yang pertama, Bu Guru Dera menganggap murid sebagai anak sendiri. Waduh. Bener nggak sih Bu? Saya muridnya Bu. Tiba-tiba Kenapa dia protes saya ya murid. Anda? Saya SD. Saya murid tuh. Bener nggak sih Bu menganggap? Sudah. Pada nggak terima banget kamu jadi anak Ibu Aduh. Dera. Mohon maaf ya Bal ya. Banyak pro dan kontra itu ternyata.
Gimana nih tanggapannya Bu? Kontra semua Iya, sebenarnya. saya menganggap mereka semua anak saya. Jadi saya belum punya anak, tapi anak saya banyak sekali. Oh, benar. Bahkan kalau diintip di Instagramnya tuh anak pertama apa-apa, Waduh. anak kedua apa-apa. Bener, Kok kamu bener. tahu ya? Aku Iya. yang riset gitu ya. Tak kepoin semua tuh. Oke. Oke. Masih ada fun fact berikutnya yaitu Bu Guru Dera, jago edit video dan konten kreator. Wah, ini side jobnya konten kreator ternyata. sebenarnya. Jangan-jangan pekerjaan utamanya sebenarnya konten kreator nih. Cuma kontennya guru. Bener nggak sih Bu jago gitu? Kalau jago edit tuh saya rasa saya masih basic-basic aja. Basic-basic aja. Saya- Cuman karena kreatif dan juga idenya fresh, Iya, makanya mungkin. bagus berarti itu. Iya, Ya. benar. kalau jago tuh ya itu tadi masih basic banget. Lalu kalau konten kreator tadi kayaknya juga enggak sih, saya cuma sampingan aja. Nggak jadi yang suatu keharusan juga. Enggak. Banyak kok pembelajaran yang enggak saya record, enggak saya upload juga Oke, enggak. jadi itu cuma sekian persennya doang. Sekian persen Selingan aja, gitu ya? selingan aja. Utamanya oke. tetap mengajar. Kalau sempet dan kalau mood Ya. biasanya ya. Bener. Kalau buat Kadang nggak kayak sempet gitu. ngedit juga kan. Bener. Udah lah, nggak usah. Udah lah gitu. Oke, masih ada lagi fun fact berikutnya. Bu Guru Dera sering diundang jadi narasumber dan bintang tamu, bener gak Wah, Bu? betul nggak nih? Kalau bintang tamu baru sekarang kok. Heeh. Kalau Kalau narasumber narasumber? ada sih beberapa. Biasanya event-event seperti apa itu? Seperti misal apa namanya in-house training. Jadi guru-guru itu oke. kan kadang misal habis ikut diklat, Ah. itu kan memberikan pelajaran yang dia dapatkan dan meng-share-nya ke teman-teman gitu. Paling itu. Ada nggak guru-guru yang sempat minta diajarin nih bikin konten yang kreatif gimana dong caranya? Ada gitu? banyak. Banyak lah. Buka kelas aja berarti itu. Bu. gitu ya, Ah, sampingan buka ya? Kelas kreatif mengajar gitu atau gimana? Lumayan ya, 300.000 per makul. Lumayan ya, Mbak. Lumayan sampingan, gak apa-apa. Bisa tuh. Oh, bener. Catat dulu. Boleh, nanti yang mau Oke, daftar oke. boleh nih langsung ya komen di bawah ini ya buat Langsung minta DM nomor ke Instagramnya Bu Dera aja Iya nih. benar, Boleh. DM Instagramnya Bu Dera ya, atau TikToknya juga boleh. Oke, masih ada fun fact lagi, ini dia. Bu Guru Dera punya 8.000 followers TikTok. Wow. Iqbal berapa? Aku nggak punya TikTok. Sama kalau gitu ya. Punya tapi nggak punya followers, cuma Iya, buat nggak punya stalking katanya. followers. Aduh, Bu Dera 8.000, kok bisa sih Bu sampai segitu banyak? Ya itu tadi saya juga bingung karena awalnya juga private, saya public sebentar aja, tiba-tiba kok jadi. Oh jadi awalnya bukan cuma postingannya yang di private, memang akunnya itu Emang private? akunnya yang Oh, private. Saya oke. dulu nggak pede, gitu, nggak tahu kenapa nggak pede. Terus karena ada saran teman, saya public. Kemudian nggak lama kemudian Oh, langsung bertubi-tubi. langsung itu karena ada satu video sih, Oh, satu video. tentang apa itu? Itu waktu itu tentang menggambar Bu Dera. Jadi saya minta anak-anak gambarkan Bu Dera lucu. seperti Oh, itu. Lalu mereka gambar ya, ada yang pakai kacamata, ada yang rambutnya sangat panjang. Waduh agak serem ya itu. Iya. Pakai lalu- baju putih nggak ada? Agak Enggak ya, serem Mbak. ya. Ya itu bahkan sampai masuk di TV juga waktu itu salah satu ya. Wah, ternyata seleb ini ya. Biasa loh kalau udah sampai kontennya masuk begitu luar biasa loh. Bukan Fix Bu berarti buat kelas ini. Buat kelas. benar. Bukan Bu Guru Dera lagi nih, Bu Guru seleb ya. Oke, fun fact berikutnya. Bu Guru Dera juara satu video kreatif Hari Guru. Wow. Luar biasa. Ini Hari Guru yang kemarin berarti. KGN yang kemarin benar. Tahun 2023 ya. Tapi juara 3. Oh, juara 3. Oke. Tim riset juara 3 ya, tim riset. Nana yang riset kan? Bukan saya yang ngetik ya. Oke. Berarti tapi gimana sih Bu kok bisa jadi juara gitu? Tips and trick. Tips dan triknya ya. Mungkin apa ya? Saya juga bingung. Kalau waktu itu videonya tentang apa? Jadi ada 3 pilihan, ada tentang kotak suara, tentang referensi buku, resensi buku, dan juga tentang bullying. Pokoknya 3 dosa besar pendidikan. Saya ambil yang paling relate aja sih sama kehidupan saya sebagai guru. Saya ambil yang 3 dosa besar pendidikan. Itu ada bullying, intoleransi, dan juga kekerasan seksual. Gitu aja sih. Kemudian mungkin tips dan triknya, kalau saya pribadi lebih ini sih, materinya lebih dipadatkan dalam video itu. Jadi tidak cuma sekedar video, gambar, tapi juga saya nge-record
suara saya Ada sendiri. voice overnya. Ada voice overnya, bener. Dan itu tentang ya itu materinya itu jadi nggak cuma nonton aja, tapi nonton sama mendengarkan yang saya sampaikan gitu. Kalau biasanya kan menonton film gitu ya, kalau memetik pesan sendiri. Nah kalau saya kemarin ada alurnya sama juga saya voice over sendiri. Jadi ya itu mungkin tips Ya dan mungkin triknya. karena dibuat serelate mungkin dengan Iya. pesannya juga yang membuat jadi Ya itu nilai juga, tambah juga kali benar. Ya, berarti menceritakan gitu ya, lebih menceritakan dan mungkin lebih mudah untuk ditangkap para Iya, penonton gitu benar. ya. Iya. Oke, Masih kalau ada fun lagi fact nggak nih? berikutnya masih ada? Oh, habis. Sudah Kita habis. udah. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Udara. Pasti semakin pada penasaran nih, kayak apa sih pembelajaran-pembelajaran seru yang dilakukan Budera gitu ya. Silakan nanti bisa ditonton di Instagramnya. Tapi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu Ada sesi di Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Oke, ini ada beberapa video ataupun tayangan-tayangan nih. Mungkin Bu Guru Dera bisa menanggapi tentang tayangan-tayangan yang ada nih. Mungkin kita langsung aja di tayangan yang pertama kita ada apa nih? Just as you are to me, don't need apologies. Know that you are worthy. I'll take your bad days with your good. Walk through the storm I would. I do it all because I love you. Luar biasa. Itu mereka dikasih apa nih kayak name tag gitu. Nah, terus ada captionnya nih, awalnya ketawa TV, terus akhirnya pada nangis-nangis, Wah, aku sampai merinding. aku merinding, Oh. Iya. Itu ceritanya lagi ngapain nih Bu? Oke, itu jadinya salah satu yang menyedihkan juga tadi selain perpisahan itu juga momen ini. Apa itu? Jadi itu waktu mau rapotan, saya kepikiran di jalan, masih di jalan, saya ingat lagi naik motor, lagi OTW ke sekolah, kepikiran aja, ini mau naik kelasnya anak-anak, kayaknya pengen ada deh sesuatu yang ingin saya berikan ke mereka gitu. Terus apa ya yang akan berkesan kalau hadiah kok kayaknya udah biasa gitu kan. Lalu saya pikir-pikir apa perlu ini ya suatu award terinspirasi dari banyak award di TV ya seperti betul. ya itulah banyak inspirasi. Terus ya udah saya coba bikin sesuai dengan kenyataannya, ada yang terrajin, terlucu, terdisiplin dan lain sebagainya gitu. Terus saya juga bikin pin itu buat kenang-kenangan sih rencananya, walaupun sekarang kita masih bareng lagi. Kan belum tahu waktu itu Iya, kan ya. belum tahu. Jadi ada dua itu award, saya desain sendiri, lalu saya laminating dan lain sebagainya, dan satu lagi itu pin, jadi foto kita bareng yang bisa ditaruh di tas atau di mana gitu kan, karena kemungkinan rusaknya kan kecil ya, paling jatuh atau gimana ya, kalau rusak kan enggak, atau habis, nah kalau habis kan enggak juga, Enggak, ya. ya nah gitu. Jadi saya pikir hal yang awet gitu, dan ternyata responnya sangat baik, sangat ya tadi itu sampai banyak orang juga berpendapat wah bagus sekali, sangat ngena nih gitu. Menyedihkan memang, tapi apa ya, di hati anak bahkan orang tua itu sangat menyentuh gitu. Wow, jadi ada apresiasi gitu ya. Saya apresiasi mereka, jadi itu tadi saya kurang setuju bahwa semua dilihat dari nilai itu. Wah, betul. Gitu. Saya lebih suka karakternya, jadi kita mengapresiasi karakter-karakter itu. Karena ada beberapa hal yang memang nggak bisa diukur lewat nilai Iya, kayak karakter bener. itu ya. nggak bisa dinilai pakai angka gitu Benar. ya. Wah. Dan jika dengan karakter itu kan semua anak bisa dapat award gitu, pasti Iya, benar. ada positifnya mereka. Ada yang paling rajin, ada yang paling lucu mungkin ya, Benar. ada yang memang bakatnya di bidang macam-macam gitu ya, tadi seperti bakat nari dan lain sebagainya, itu semuanya patut diapresiasi gitu sangat ya. patut diapresiasi. Ini Bu produser nggak mau apresiasi host-host ya. Boleh lah ya. Ini host-host apa kayak apresiasinya coklat terunyu kayak terapa gitu. Terniat Terniat boleh. kostumnya ya. Ter-SD kalau itu sesuai Boleh, realita boleh. sih, ter-SD ya. Oke, boleh. Masih ada lagi ya wifi area yang kedua. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita
kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Oke, ini tuh yang hampir sama juga kayak pemikirannya Bu Dera nih, tentang apresiasi anak-anak gitu. Jadi nggak cuma salah satu dua anak aja yang dengan nilai tinggi mungkin ya, dengan angka tinggi yang harus diapresiasi, tapi semua anak tuh harus ibaratnya disamaratakan. Nah, menurut Bu Dera melihat kayak ternyata ada nih guru-guru lain yang juga berpikiran sama Bu Dera dan melakukan hal yang sama tuh gimana nih Bu? Ya, saya merasa senang ya sudah banyak guru yang mungkin berpikiran ke arah sana gitu, karena gimana pun penghargaan itu menurut saya tuh penting, sesederhana pun itu. Sederhana, kertas tuh kan sangat sederhana, ya kan, dipasang di dada gitu kan, tapi mereka kan merasa senang, oh aku diapresiasi Bu Guru seperti itu. Senang. Apalagi dibuatin konten, ada sempat anak-anak minta buatin konten dong Bu. Minta TikTokan gitu. yuk, Bu. Mereka yang minta TikTokan yuk Bu, pernah nggak? Sering Bu, TikTokan yuk. Ini Bu, Udah ada dia bahan nge-save, gitu. dia nge-save banyak tuh, terus ya udah ini satu-satu ya, kalau nggak sempet, ya yang penting nggak ganggu pelajaran. Wah, Gitu. seru-seru. nih. Sekarang kan udah boleh bawa HP ya kalau anak-anak. Nah, Kalau SD kalau gimana di nih? kelas saya dan anak-anak bikin aturan tadi itu bersama-sama untuk tidak bawa gitu sih. Memang sudah kesepakatan kita, karena kalau bawa yang ditakutkan saya adalah mereka nggak fokus. Ya lebih ke fokus, nunggu jam istirahat biar Iya. bisa main HP gitu. Walaupun dikumpulin ya, misal Iya. fokus mereka udah beda. Iya, Mungkin benar. harus pengen cepat pulang atau pengen cepat istirahat megang HP gitu. Iya. Jadi kita bikin kesepakatan tidak bawa HP kecuali memang saya butuh untuk materi pelajaran. Boleh silakan dibawa gitu. Atau kalau mereka sangat butuh sekali, misal ada kepentingan ya, izin saya dulu. Saya juga fleksibel kok, saya nggak kaku-kaku Tidak amat. sesaklek itu ya. Benar. Oke, ya soalnya khawatirnya juga mereka yang ada berangkat sekolah tuh udah ngelis mau TikTokan ini semua sama Bu Dera. Iya, gitu kan nggak ya. boleh bawa HP, ntar gimana nunjukinnya ya? Kirim link dulu deh ke Bu Dera. Jangan ya, utamanya untuk anak-anak sekolah ya itu untuk belajar, bukan buat HP. HP itu adalah pendukung fasilitas untuk belajar, bukan untuk disalahgunakan. Begitu. Oke. Dan kita masih ada satu lagi nih sesi yang paling seru, yang paling Iya, ditunggu sesi tuh. paling seru, tapi sebenarnya kalau boleh Paling kita seru. closing di sini aja nggak sih? Boleh sih. Kalau enggak Bu Dera main sendiri aja gimana? Kita pulang duluan yuk. Karena sebenarnya ini adalah sesi yang membuat kita seru-seruan bareng. Cuman yang bikin gak seru adalah kadang hukumannya. Punishmentnya kadang mau menang kalah juga tetap dapat punishment. Iya. Ngeselin ya. Sesi apa lagi kalau bukan di main bareng? Mabasku. Oke, main bareng tentunya kita akan ditemani oleh tokoh atau ikonnya main barengnya ikonnya main PW bareng. Kreatif, yaitu Alecha. Alecha. Silakan. Tepuk tangan dong. Oke, back again with me, Alecha Caca. Udah siap main game ya? Enggak, belum. Enggak. Wah, harus siap. Belum ngerjain PR. Itu perintah bukan pertanyaan. Harus siap. Hari ini kita akan bermain sangat menyenangkan, tapi sebelumnya Bu Guru Dera boleh mundur sedikit? Mundur. Iya, Mundur soalnya kemana nih? cakepnya kelewatan. Bisa nggak kalau aku gantengnya juga kemajuan gitu? Abang Ale mau tukeran posisi sama Iqbal? Enggak. Oh, Nana belum ya? Nana boleh munduran dikit? Kenapa? Kayak gak enak duduk. Makasih loh. Nggak nyampe masalahnya ya. Ngatung guys saya ya. Oke, cukup ya. Kita akan main bareng mabar kali ini seru, tapi sebelumnya seperti Ya. biasa aku menjelaskan dulu ya. Permainan kali ini berhubungan dengan kebiasaan bapak-bapak zaman sekarang. Ya, Apa tuh? bapak-bapak Ngerokok? zaman sekarang itu biasa bermain dengan teka-teki menjebak. Oh, oke. Jadi silakan sekarang bentuk dulu bel unik masing-masing yuk. Uhuy. Uhuy, Bu Dera? Ding dong. ding dong. Kring kring. Kring kring. Paling bagus Bu Dera ya. Yang lain mah biasa. Bisa aja. Itu Nah. bias banget gak sih? Oke, Itu bias oke. banget ya sih. Modusnya bisa Oke banget ya. Siap ya, sudah ada poin. Jika ada 10 pejuang di Indonesia turun ke medan perang, 1 gugur.
Lalu ketika kembali ke markas, sekarang ada berapa pejuang? 5, 10 10 pejuang, gugur 1. gugur 1. Balik ke markas jadi berapa? Harusnya 9. Kan punya B. Oh iya, kringkrong. Harusnya 9, tapi bener nggak? Salah. Kringkrong salah. Uhuy. Coba. Tetap 10. Oh, salah. Jadi ini bukan angsa lagi. Kirain masih pakai konsep angsa. 10. Uhuy. Ke medan perang, berapa yang ke medan perang? Semuanya. Ini uhuy boleh nggak? Gugur 1. Boleh 2 kali deh. 0. Salah. Oh salah. Ya udahlah. Pulang aja yuk. Oke. Mau jawab lagi? Coba jawab. Ding dong, Ding dong. 1. Salah. Bukan. Nyerah. Nyerah. Jawabannya adalah 1009. Kenapa? Kok bisa? Karena mati 1, tumbuh 1000. Kok aku nggak bisa ketawa ya? Kok aku nggak bisa ketawa ya? Oke, Lagu yang nggak gampang. sih? Ya gampang. Ini logika harus berjalan dengan cepat. Oke. Ya. Siap. Benda mana yang lebih berat? Antara kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Uhuy. Uhuy? Sama-sama beratnya. Karena Ya sama-sama 10 kilo. betul. Yeay. Yeay. Oh, kali ini benar. Maksudnya kali ini sesuai arahan ya. Kali ini sesuai realita yang kita tahu. Takutnya diplesetin lagi soalnya, jadi loading dulu. Ya, benar ya, lumayan 1 poin. Lumayan. Ya, boleh. Boleh tarik nafas dulu teman-teman. Boleh minum Tarik juga tunai nggak? boleh nggak? Jauh ya. Oke, selanjutnya siap. Tebak binatang apa yang jago renang? Uhuy. Uhuy? Ikan. Salah. Oh salah. Ding dong, Ding dong. bebek. Bebek betul. Bener. Kenapa? Alasannya tahu, Bu Den? Nggak tahu lagi. Nah, khusus Bu Den tidak usah menjelaskan, biar kami yang menjelaskan ya. Bebek jago berenang. Siapa? Kalau ikan itu bukan renang, Apa? tapi menyelam. Oh. Oke. Oke ya, soal selanjutnya. Di alam semesta ini ada yang kita kenal namanya langit. Heeh. Apa yang ada di ujung langit? Uhuy. Uhuy? Pelangi. Salah, pelangi di tengah. Pelangi di sini. Salah, ayo. Di ujung langit ya. Kring kring T, huruf T. Huruf T. Betul! Murid-murid kita cepat belajar ya. Harus beradaptasi, Kak. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Logika ya. Ada seorang pria terjebak di dalam sebuah gua. Heeh. Kebingungan karena gua kan gelap ya. Heeh. Di tangannya dia membawa beberapa peralatan, ada lilin dan juga obor. Kira-kira apa yang harus dia nyalakan terlebih dahulu? Uhuy. Uhuy, Korek. korek, kenapa? Ya nyalain obor sama lilin pakai apa? Betul. Aduh, cerdas ya Dede Iqbalnya. Jangan kan kalian, aku aja kaget dong, aku bisa. Mohon maaf logika saya kurang jalan soalnya ya, Luar Kak. biasa, sudah semakin pintar. Sementara Iqbal 2, Bu Guru Dera 1, Nana 1 ya. Jangan Lanjut. bangga dulu, nanti kamu Aku juga masih ketar-ketir nih. Siap ya, siap. Ingat, nanti ada hadiah ya. Pertanyaan selanjutnya. Jika cuaca sedang mendung, terus ada 5 orang, tapi yang bawa payung cuma 1. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Kring kring. Oke, kering-kering. Ya jalan aja, orang mendung nggak hujan. Iya. Wah. Wah. Bisa gitu ya. Anda tuh nggak bisa jawab sendiri ya. Aku jadi mulai takut nih. Persaingan Oke. semakin ketat, Bal. Pertanyaan selanjutnya. Kerbau. Tahu kerbau kan? Heeh. Oh ya. Kerbau adalah binatang yang memiliki Kerbau adalah binatang yang memiliki
Perut, kaki, kaki, betul. kepala, Kenapa bingung? pundak. Betul. Oh, Udah oke. betul nih. Burung memiliki perut betul, kaki betul, kepala betul. Yeay. Kenapa kalian shock sekali ya? Karena nggak make sense. Kayak Bener nggak nih takut jawabannya? terjebak. Emang game ini ngebuat kita susah ketawa apa ya? Kayaknya orang saraf ketawa kita kayak Oke, Nana 1 poin. Berarti Iqbal 2 poin, Bu Guru Dera 1 poin, Nana 3 poin. Asik. 2 pertanyaan terakhir, nilainya 2 poin. Takut banget tiba-tiba nambah Tiba-tiba poin. lonjakan poin ya. Ini sangat gampang sekali ya. Oke. Apa burung yang mempunyai 12 kaki total? Kring-kring. Krik-krik. Burung lagi baris. Kan banyak. Salah, kurang tepat. Next, jawaban boleh? Uhuy, Uhuy. 6 burung baris di pantai. Betul. Kenapa 6? Karena kakinya 22. Yeay. Aku jawab kok nggak ada bahagia-bahagianya ya? Tidak bisa berbangga diri. Kalau Iqbal yang jawab, ya nggak apa-apa lagi, kita kasih. 1 pertanyaan terakhir, yang bisa jawab menang. Ngeselin banget ya. Ini fleksibel banget rules gamenya ya. Ayo. Siap ya? Siap. Pertanyaannya, kenapa ketika ada pohon mangga di depan rumah itu harus ditebang? Kring-kring. Kring-kring. Karena gampang dicolong orang. Salah. Ayo. Uhuy, Uhuy. di depan rumah ngalangin jalan. Salah. Oh salah. Betul. Mau jawab itu lagi. Iya itu pikiran kita tuh sama dulu gak sih? Murid sekarang agak. Oh iya lagi SD ya? Ayo. Siapa yang bisa jawab menang? Oh, di depan Ding rumah dong. gitu. Ding dong. Karena bisa nibanin orang. Enggak juga. Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo. Masih punya masing-masing kesempatan 1 kali jawab. Kok agak mules ya aku jadinya. Kenapa pohon di depan rumah harus ditebang? Ayo. Kenapa pohon mangga Ya. di depan rumah harus ditebang? Pas. Pas. Oke, jawabannya adalah kenapa harus ditebang? Mm-mm. Karena kalau dicabut susah. Yeay. Kita bakar aja gak sih? Kita bakar aja. Aku lebih ke bakar aja sih. Oke. Aku lebih ke bakar. Kita bakar aja yang ngasih pertanyaan gimana? Aku bakar aja sih. Tepuk tangan dulu buat ketiga peserta mabar hari ini. Pintar-pintar sekali ya. Iqbal berhasil mengumpulkan 4 poin. Nana 3 poin. Bu Guru Dera 1 poin. Bu, nggak usah berkecil hati, disclaimer aja di sini menang kalah nggak guna. Tetap aja semuanya dapat hukuman. Oke, dan ada peraturan yang terlewat. Yang menang adalah yang poinnya terkecil. Yeay! Luar biasa. Luar biasa. Jadi hukumannya kita mulai dari poin terbanyak. Ayo Bal, pulang Bal. Udah, kita menyerah aja Bal. Oke. Hukumannya adalah silahkan membuat puisi secara spontan. Apa ya? Bebek, Jeng jeng. bebek, bebek. Jeng jeng jeng. Oh bebek, Woi, buruan woi. suaramu puek puek puek. Enak kalau digeprek, Mana ada bebek geprek? makannya di atas cobek. Asik. Oh bebek, kuek kuek. Handuk. Bulu kuduk. Keduk keduk. Hatiku dak dikduk.
Apaan tuh? Bikin dagdikduk. Kalau ingin mandi, ku ambil kau handuk untuk membersihkan badanku yang buluk. Bantal. Kau memental-mentalkan. Kan itu di kasur ya, iya kan? Betul, bener sih. Bener, Betul ya? Cuman nggak expect aja. Kasihan udara di sini dikerjain. Ulang nih ya. Ini kita mempertaruhkan image, Bu. Iya nih. Oke. Bantal. Kau memental-mentalkan saat aku beristirahat. Membuatku nyaman saat aku tertidur dan bangun di pagi hari untuk memulai hari yang baru. Udah gitu aja. Luar biasa, tepuk tangan sekali. Kelihatan siapa orang benar sama orang nggak benar ya. Terima kasih Makasih semuanya. loh. Demikian untuk mabar hari ini barengan sama Alecha Caca. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di Copy Paste selanjutnya. Oke, itulah ya edisi Copy Paste hari ini. Terima kasih Bu Dera sudah mau hadir, sudah mau dikerjain sama Alecha barusan ya baca puisi-puisi random. Semoga murid-muridnya tidak merubah image-nya terhadap Bu Dera. Tapi alhamdulillah puisinya itu paling normal di antara Iya, kita betul. bertiga ya. Ini paling mending daripada handuk guriknya ya. Dan juga bebek geprek. Nanti mau dicoba bebek geprek boleh. Oke, dan asik banget ya pembahasan kali ini. Kita jadi ada inspirasi nih gimana caranya menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan juga membuat pelajaran itu menyenangkan biar kita menciptakan generasi atau mungkin mendorong generasi berikutnya yang unggul dan juga tentunya luar biasa. Mungkin buat closing statement sekalian ada yang mau disampaikan ke murid-muridnya atau ke orang tua para muridnya gitu deh. Pesan buat anak-anak, tetaplah belajar, gali potensimu, dan jangan pernah takut untuk maju ke depan. Untuk orang tua, mari kita bersama-sama bimbing anak kita. Saya guru-guru bantu di sekolah, dan mari kerjasamanya orang tua untuk membimbing di rumah juga. Gitu. Betul sekali. Terima kasih banget, semoga episode kali ini tentunya bermanfaat buat kita semua. Yes. Dan tentunya jangan lupa di subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan juga follow Instagramnya. Ada di mana aja, Bal? Ada di pw.kreatif sama Pesona FM Wonosobo. Terus Dan gimana juga lagi nih? di Instagram serta YouTube official Wonosobo Web TV. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Copy Paste. Jangan lupa di save.